terima kasih kepada Ibu Pembawa acara dan juga Ibu on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya guna belajar bersama-sama di awal yaum Khamis yaumul Jumat yang penuh berkah ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Sahabat al-mukaramin, para alimul ulama, Dewan Masjid Al-Fatihah, Dewan Pembimbing Pembina, Sesepuh, Bina Sepuh, Dunyai, Ramayai, dari seluruh majelis alim Islamic on Air yang senantiasa kita kagumi, senantiasa kita tunggu barokah doa, barokah ilmunya, rahimakumullah. Kepada yang terhormat, jajaran kepengurusan harian, Kabinet Islahona, pada beliau, Ibu Maimuna Abdul Mufidah, Ibu Mbak Sumiati, serta Kabinet Islahona semuanya, dan senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tidak lupa yang sedang saya sayangi dan cintai karena Allah, ya semuanya saja. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga tulisan rahimakumullah. Ya, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2021 Hijriah dan juga tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, kita semuanya masih diberikan karunia oleh Allah kesehatan jasmani rohani kita sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dalam Masjid Alim Islamic on Air dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan ini dan berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baginya salawat salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhirul zaman, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam. Merombak umatnya minal zulumat ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti waktu yang kita alami saat ini. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita mengagunkan Rasulullah, kita senantiasa diakui sebagai umatnya yang mendapatkan berkah barokah di dunia ini, serta senantiasa kita mengharapkan syafaat umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah majelis alim Islamic rahimakumullah. Ya alhamdulillah, ya masih Tuhan sayang fitri, insyaallah semakin malam semakin masih semangat ya. Dari saya pribadi insyaallah ini mungkin ada yang belum bertemu secara langsung atau secara langsung memang belum juga. Rencananya kita semua banyak yang batal. Kalau bertemu semua suara kita guys di udara, dari saya pribadi pada panjenengan semuanya, apabila selama kita belajar bersama-sama kita menjalin silaturahmi dan kita mengucapkan kata-kata tulisan yang sekiranya kurang berkenan ataupun bahkan menyinggung perasaan manusia di hari Fitri ini, dengan kerendahan hati saya mohon dihalalkan, mohon diikhlaskan ya seluruh jamaah Islamic on Air semuanya tanpa terkecuali ya. Berkenan ya ibu-ibu dan bapak semuanya. Berkenan pun. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah barakallah. Insyaallah sama-sama plong, sama-sama kita kembali mengikuti hari-hari yang kita ya, dengan kebaikan ya, insyaallah lebih baik, meningkat kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, masyarakat muslimin jamaah majelis alim Islamic on Air rahimakumullah. Subhanallah ya. Sekarang memang dengan adanya reformasi seperti ini ya, subhanallah,
Ini masih perdana nggih untuk hari ini nggih Bunda nggih, Bunda Imra nggih malam ini. Masih pertama kita menerapkan reformasi terbaru dari Kabinet Islahuna nih gitu. Nyari Bunda. Dari kita lek anak lo iki kita sakurana lek anak alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang masih aktif dan belum turun ya alhamdulillah. Malah naik loh Bun, tadi cuma 65 dan bikin 69 no. Alhamdulillah. Tapi ini pripun niki? Materinya belajar lagi apa gitu. Karena kagok waktu nih ngoten kalau mau menyampaikan materi. Jadi biasanya materi ini kan 1 jam, nanti itu tanya jawab, seperti itu kan kayaknya lebih luas. Tapi kalau waktunya cuma sedikit terus lalu diisi tanya jawab mawon ngoten apa pripun iki Bunda. Karena kita belajar tentang haji itu masih panjang nggih jalanannya. Kemarin yang terakhir tentang haji. Bab haji wal umrah, kemarin tentang ihram seperti itu. Gimana enaknya, Bun? Enggak cuma enggak akan materi sekarang apa nih? Napa? Nggih. Niki kan memang jatahnya kan memang sampai setengah 12 Bun. Nanti di ujung kan ada doa khatmil Quran dan tawasul tilawatuna itu mungkin 10 menit mari. Jadi masih bisa. Mboten napa-napa. Tirose nganu yang pagi mulainya 4:30 kan rada siang. Jadi dalune niku mentekan. Tadi dalu menapa kok jare. Lagi kenapa-napa nggih. Alhamdulillah. Nggih, siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Saya bersama-sama lagi nggih Bu setelah sekian lama tidak belajar ilmu fikih dengan saya nggih. Kalau ilmu fikih yang lainnya seperti pasolatan ataupun apa nggih insyaallah bersama Bunda Mina atau bunda-bunda yang lainnya nggih. Saya karena waktunya kalau siang memang nggak ada waktu nggih. Nggak bisa belajar sementara seperti dulu di kami sore ngoten niku masyaallah ini kuangan lho Bu nggih. Di sana seperti itu nggih waktunya luas ya, tapi ya gimana nggih karena keadaan di luar itu masyaallah ramai banget dan kita nggak bisa selalu ada kegiatan ngoten jadi nggak bisa. Jadi kalau bisa waktunya malam seperti itu. Alhamdulillah barakallah insyaallah kita diniatkan bertolak ilmi setelah waktu bekerja kita semuanya, semoga sedikit yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan dalam kita dalam ibadah kita semuanya, semoga lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi ngoten dalam hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir yaitu tentang bab haji wal umrah. Ya. Untuk pengertian haji, hikmah haji, kemarin sudah kita pelajari bersama-sama dan juga menunaikan haji untuk orang lain pun juga sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita ke bab selanjutnya yaitu macam-macam ihram. Ada 3 macam ihram di mana para ulama telah sepakat membolehkan untuk mengerjakan salah satu di antaranya yaitu qiran, tamattu dan ifrad. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia menceritakan, saya bacakan argumentasinya karena hadisnya panjang. Ya, kami pernah pergi bersama Rasulullah pada waktu haji wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji saja. Sedangkan Rasulullah sendiri berihram untuk haji. Adapun orang yang telah berihram untuk umrah, ia melakukan tahallul ketika sampai di Mekah setelah melakukan tawaf dan sa'i. Sedangkan orang yang berihram untuk haji ataupun berihram untuk haji dan umrah sekaligus, maka ia baru bertahallul pada hari kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan semuanya. Jadi kita kupas satu-satu ya. Jadi ihram sendiri kemarin sudah dijelaskan ya apa Bu ihram itu sendiri. Yang dinamakan ihram yaitu kita
berniat ya mengerjakan haji ataupun umroh di situ ya. Jadi kalau kita sudah berniat dari Indonesia, kalau untuk mengerjakan haji kan kita sudah tahu tanggalnya ataupun bulannya bulan haji seperti itu ya. Tapi kalau umroh itu kan sewaktu-waktu bisa kita mengerjakan umroh. Dan kalau dulu saya juga sering ya kalau diajak majikan gitu ya ke Mekah seperti itu setiap kan kalau liburan sekolah di sana panjang ya selama 3 bulan seperti itu. Jadi sering ke Mekah lah kita semuanya ketika sudah mau masuk ke Mekah biasanya sudah dulu dari Madinah dulu biasanya berangkatnya. Ketika sudah mau masuk Mekah kita semuanya sudah berganti pakaian ihram ya sudah berniat ihram untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, Mbak Kati cuma dulu ya. Mbak Kati yang harus ini sudah dulu. Kebetulan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita niatnya ihram untuk umroh saja, ya, maka kita niatnya ya umroh saja, ya, untuk berihram untuk umroh. Nah, kalau kita semuanya niatnya untuk haji, berarti kita melakukan tahalul. Tahalul itu memotong sebagian rambut sedikit, ya. Nah, kalau kita cuma umroh, setelah kita tawaf dan sa'i, ya kita boleh haji ataupun mau mengerjakan ibadah haji, maka nanti ditunggu sampai setelah hari kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi itulah yang membedakan antara ihram umrah dan ihram melaksanakan ibadah haji. Ya, sekarang arti qiran, ya kan kita tadi dibagi menjadi 3. Ya, sekarang definisi dari tiga ihram tersebut, ya. Arti qiran adalah mengerjakan amalan ihram infaq untuk haji dan umrah secara bersamaan. Ketika bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahu fi haji wa umratin, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji dan umrah. Dalam hal ini menuntut orang yang mengerjakan ihram qiran untuk tetap pada ihramnya hingga selesai mengerjakan amalan-amalan haji dan umrah secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau kita semuanya ya sudah berniat mau mengerjakan ihram mikot untuk haji dan umrah secara bersamaan, maka niatnya labbaik bi haji wa umratin. Ya. Jadi kita niatnya di dalam hati kita ketika mau melaksanakan ihram tersebut sudah niat sekalian ya. Jadi dikerjakan 2 ibadah sekaligus, yaitu untuk umrah wal haji. Dan hingga selesai harus mengerjakan amalan-amalan haji dan umrah secara keseluruhan. Jadi semuanya kalau kita sudah meniat arti menggunakan yang qiran ini, berarti kita sudah berniat mengerjakan haji wa umrah dan seluruh tatanan yang di dalamnya ataupun aturan-aturan yang mengerjakan haji wa umrah sudah kita kerjakan dan kita penuhi keseluruhannya. Jadi arti qiran seperti itu. Kemudian arti tamattu berarti melakukan umrah pada bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang bersamaan. Disebut dengan tamattu karena memanfaatkan waktu untuk melaksanakan 2 manasik pada bulan haji dalam 1 tahun tanpa harus kembali ke negeri asal. Karena orang yang mengerjakan tamattu ini dapat bersenang-senang setelah pelaksanaan tahalul, yaitu menikmati apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang berihram, di mana wanita boleh menggunakan pakaian, wewangian, dan sebagainya. Ibnu Hajar mengatakan, yang menjadi pendapat para jumhur ulama adalah bahwa tamattu merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyatukan antara haji wal umrah dalam satu perjalanan pada bulan haji dalam waktu 1 tahun. Akan tetapi hendaknya ia mendahulukan umrah di Mekah. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan mutata'in ataupun orang yang menyebutkan tamattu. Sifat tamattu adalah berihram dari mikot dengan niat untuk umrah saja
dan ketika bertalbiyah mengucapkan labbaika fi umratin, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umrah. Nih, jadi kalau qiran tadi kita semuanya sudah berniat untuk mengerjakan haji wal umrah secara bersamaan. Nah, untuk tamattu kita berniat mengerjakan umrah terlebih dahulu, tapi masih dalam satu waktu itu, dalam satu tahun itu. Mungkin kalau kita semuanya, kalau haji Indonesia itu biasanya berapa, 2 mingguan mungkin ya, 2 minggu ataupun berapa Bu? 10 hari ya, 2 mingguan mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau kita semuanya, kalau niatnya sudah ingin berhaji saja, berarti kita mengikuti seluruh rutinitas di dalam haji tersebut. Tapi kalau mungkin kita mempunyai visa lain ya, mungkin di sana mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan seperti itu ya. Jadi kita mengerjakan yang dinamakan dengan umrah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Yang dimaksud tamattu itu seperti itu. Ya, mungkin maksudnya di sana bisa 1 bulan, dan sambil menunggu bulan haji mungkin kita di sana sambil berumrah terlebih dahulu seperti itu. Nah, itulah dinamakan dengan haji tamattu ataupun seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada niatnya. Ya, jadi kalau kita semuanya mau mengerjakan umrah dulu, ya berarti kita semuanya labbaika fi umratin, kita mengucapkan aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Itu yang dinamakan tamattu. Jadi kita paham, jadi dalam 1 tahun tersebut misalnya dengan ke Mekah misalnya 2 kali nih, dalam sudah mendekati bulan haji ngoten nggih. Nah, dengan kemudian kita berniat untuk umrah terlebih dahulu. Terus kemudian mengerjakan hajinya nanti kalau sudah tiba waktunya bulan haji, ataupun mungkin masih awal bulan belum haji dengan mengerjakan umrah terlebih dahulu pun itu boleh. Ya, seperti itu dinamakan dengan tamattu. Kemudian ifrad berarti mengerjakan ihram hanya untuk dengan haji saja dari mikot. Ketika melafazkan talbiyah mengucapkan labbaika fi hajjin, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji. Ia masih tetap berihram sehingga selesai menunaikan seluruh amalan haji. Setelah itu jika menghendaki ia diperbolehkan berumrah. Ya, jadi haji ifrad ataupun ihram ifrad seperti itu. Ya, jadi sudah dari Indonesia kita niatnya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita mengerjakan rutinitas haji terlebih dahulu semuanya, baru mengerjakan umrah. Seperti itu, nggih. Nggih. Kayak ini berbagi pengalaman ya, seperti bapak saya yang kemarin nggih. Jadi waktu pergi haji sudah selesai hajinya, nggih, masih punya kesempatan untuk berumrah. Beliau mengumrahkan yang sudah itu mengumrohkan bapaknya, ibunya yang sudah meninggal seperti itu. Karena ada panduan dari yang memandu seperti itu ya. Selama dia masih mampu untuk caranya membadali ataupun menyantai orang tuanya yang sudah tiada seperti itu ya, untuk pergi haji wal umrah. Karena memang masih waktu dan itu dinamakan haji ifrad. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi ihram kita berniat melaksanakan ibadah haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama qiran, jadi umrah dan haji digabung menjadi 1. Itu namanya qiran. Kemudian tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan ibadah haji secara keseluruhan. Kemudian ifrad artinya langsung kita berniat melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru seandainya nanti punya waktu kita mengerjakan ibadah umrah. Seperti itu nggih, insyaallah seperti itu. Paham. Kemudian beberapa mikot haji. Haji itu mempunyai 2 mikot, yaitu mikot makam atau batas tempat dan mikot zaman ataupun batas waktu. Sekarang mikot makan ataupun batas tempat yaitu Zulaifah ataupun mikot bagi jamaah yang datang dari Madinah. Ya, jadi kalau kita semuanya datang
berangkat hajinya dari Madinah, di situ ada satu bangunan ataupun satu masjid ya Bung. Di situ kita sudah harus berniat melaksanakan ibadah haji dimulai dari situ. Jadi mikot ini tempat kita awal untuk melaksanakan ataupun berniat melaksanakan haji seperti itu. Ya. Kemudian Zuhfah adalah mikot bagi jemaah yang datang dari Syam, Mesir dan Maroko. Jadi ada tempat-tempatnya untuk memulai kita berniat melaksanakan haji, ya. Kemudian Yalamlam adalah mikot dari jemaah yang datang dari Yaman. Ini insya Allah nggak perlu diketahui misalnya kita semuanya dari Indonesia ya, seperti itu ya. Jadi kalau dari Indonesia pasti nanti sudah ada pemandunya ataupun juga yang sudah ada yang menuntun jika mulai niatnya dari mana seperti itu ya. Dan sekarang hukum bagi wanita yang tidak mandi ketika hendak berihram. Ini sebenarnya mandi ketika hendak berihram bukanlah merupakan amalan yang wajib, akan tetapi disunahkan mandi bagi wanita muslimah yang dalam keadaan haid atau nifas. Sebab Nabi telah memerintahkan Asma binti Umar yang sedang menjalani nifas untuk mandi. Selain itu, beliau juga memerintahkan Aisyah untuk mandi pada saat mengerjakan ihram haji, sedang ia dalam keadaan haid. Jika wanita muslimah yang sedang haid ataupun nifas, ia berharap suci sebelum keluar dari nifas, maka disunahkan baginya untuk mengakhirkan mandi sehingga bersuci agar lebih sempurna. Jadi kalau kita semuanya seorang perempuan yang masih produktif, dalam artian masih menjalani masa haid ataupun nifas, kalau kita semuanya mau berihram ataupun mau melaksanakan ibadah haji, maka ini sebenarnya nggak wajib untuk mandi terlebih dahulu. Karena harus dalam keadaan kotor, harus dalam keadaan tidak suci. Karena di sini sudah disebutkan Rasulullah meminta kepada Asma dan juga Aisyah ya, untuk mandi pada saat mengerjakan ihram haji sedang ia dalam keadaan haid. Dan jika wanita muslimah yang sedang haid atau nifas itu berharap suci sebelum keluar dari nifas, maka disunahkan baginya untuk mengakhirkan mandi. Jadi kalau kita masih dalam keadaan haid ataupun nifas, memang tidak wajib, tapi Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan mandi terlebih dahulu karena sudah berniat mau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Tapi kalau dengan misalnya masih waktunya luas ataupun waktunya masih tidak terburu-buru, kemudian dengan sudah nggak apa-apa kita mandi terlebih dahulu selesai dari haid ataupun nifas, baru kemudian kita melaksanakan mandi besar menghilangkan hadas lalu berniat haji maupun umrah. Dan kemudian disunahkan berihram setelah mengerjakan sholat. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwasanya disunahkan mengerjakan ihram setelah melaksanakan sholat. Jika telah tiba waktu wajib sholat, maka hendaknya mengerjakan ihram setelah mengerjakannya. Jika tidak, hendaklah ia sholat sunnah 2 rakaat dan setelah itu mengerjakan ihram. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ihram itu dikerjakan setelah melaksanakan sholat. Jadi disunahkan berihram setelah mengerjakan sholat. Jadi kalau biasanya kita semuanya dari bandara dibawa ke hotel terlebih dahulu untuk bermandi, berganti pakaian. Kalau perempuan kan pakaiannya tetap di sana untuk dikenal kalau masih di Indonesia. Kalau laki-laki memang memakai pakaian haji atau umrah yang kain, 2 kain yang tanpa dijahit seperti itu. Jadi di situ setelah kita mandi, kemudian kita selesai bersuci, disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Sunnah ini itu sebenarnya. Jadi sebelum pergi ke Baitullah ataupun kita mengerjakan tawaf maupun sa'i pada rutinitas yang lainnya, kita disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat lebihnya. Selanjutnya mengeraskan suara ketika melafazkan talbiyah. Hendaklah suara dikeraskan ketika melafazkan talbiyah. Hal ini berdasarkan hadis beliau
Atani Jibrilu fa'amaroni an umar ashabi ayyarfa'u aswatahum bil ihlali wa talbiyah. Jibril telah mendatangiku lalu memerintahkan aku untuk menyuruh para sahabatku mengeraskan suara mereka dalam ihlal dan talbiyah. Hadis riwayat An-Nasa'i Abu Dawud. Ini adalah hadis sahih, sedangkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, aku pernah mendengar mereka mengeraskan suara mereka. Begitu pula dengan Abu Hazim, di mana ia mengatakan bahwa sahabat Nabi tidak sampai ke Rauhah sehingga serak kerongkongannya mereka melafazkan talbiyah. Adapun Salim mengatakan bahwa Ibnu Umar mengeraskan suaranya dalam melafazkan talbiyah dan ia tidak bisa di Rauhah, melainkan suaranya menipis. Ia tidak banyak memaksakan dirinya pada saat mengeraskan suara agar tenaganya tetap stabil dan talbiyahnya tidak putus. Subhanallah ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa Masyaallah. la syarika lak. Kapan pun, mungkin disegerakan jamaah Wamit on air. Amin. Ya, sebenarnya nggak daftar bisa, daftar mau teori ke apa sih ya, Iya. Dan daftar kan ya, insya Allah namanya, insya Allah sudah sama di instrumen itu sudah mencapai tingkatan. Lalu kami mau dereng daftar gitu. Jadi pun semakin cedek loh bentuk kita Iwan. Biasanya ngebun nih, insya Allah. Jadi ini nanti niati ngoten nggih. Jadi kecitra bulan pun saged jenenge kita semuanya niku kita Allah kita itu memang napa niku panggilan Allah nggih kita semuanya namun berusaha berdoa, berusaha dan berdoa. Jadi usahane ya ndang daftar. Doane nggih semoga disegerakan ngoten nggih. Kita kan enggak tahu nggih kapannya. Subhanallah nggih. Jadi kita disunahkan untuk membaca talbiyah, dikeraskan suaranya ya Bu ya. Subhanallah. Kalau di sana itu rasanya Masya Allah ya semuanya bertalbiyah. Allah itu rasanya terus nikmat banget ya Bu ya. Mungkin dari itu semuanya saya menggunakan ke sana walaupun cuma umrah nanti itu ya Allah itu Subhanallah. Ya bisa diucapkan dengan kata-kata ngoten loh. Rasanya itu cuma damai. Jadi kita mau minum air zam-zam sebaliknya saya termos di situ ya untuk tempat air minum. Ada yang mau dingin, mau hangat, mau panas semuanya ada katanya. Subhanallah ya kita tinggal memilih. Kemudian wanita muslimah tidak diperbolehkan meninggikan suaranya dalam bertalbiyah kecuali sebatas yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Ibnu Abdul Bar mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa disunahkan bagi wanita muslimah untuk tidak meninggikan suaranya kecuali sebatas yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Itu pula yang menjadi pendapat Atha, Malik, Az-Zauzai, dan Asy-Syafi'i. Ya, jadi kalau perempuan memang disunahkan tidak boleh terlalu keras suaranya. Maksudnya yang bisa tidak didengar oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar yang mengatakan yang disunahkan menurut mereka itu adalah bahwa wanita muslimah tidak boleh mengeraskan suaranya di dalam talbiyah dan dimakruhkan bagi wanita muslimah meninggikan suara guna menghindari fitnah. Karena itu pula mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan azan dan iqamah. Bahkan disunahkan di dalam mengingatkan imam yang lupa dalam sholat dengan kebukaan. Subhanallah ya Bu. Memang wanita itu suaranya niku makanya ini sing merdu suaranya subhanallah itu hati-hati. Ya, apalagi kalau mohon maaf nih kalau kita bicara dengan lawan jenis ya Bu ya, walaupun subhanallah suara kita dikasih oleh Allah dianugerahi suara yang merdu, yang lembut, yang kalau kita mendengarkan saja subhanallah suaranya lembut banget ya. Kalau kita bicara dengan lawan jenis, jangan sampai kita dikai-kai malah kemayu ngoten nggih istilahipun. Dan malah dilembut-lembut nih, nggih, enggak boleh karena suara kita itu aurat. Suara kita adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita
pokoknya jadi malah diketok-ketok nih ngeten lho Bu kalau cara kita merdu. Sekali kalau nek karo suami nih, dia karo keluarga nih, mahramnya itu nggak apa-apa. Kalau orang lain malah jangan dipamer nih. Oh, nek karo bojone wan jengek-jengek malah nek karo wong ya dilembut lembutnya. Lah niki ya. Siapa dia? Siapa dia tuh nih buat ngerti yang penting diri kita sendiri nih orang penting ya. Ini seperti memang aurat nih Hanifah itu. Saya setuju. Kalian jenengan coba saja tanya kepada suami jenengan. Waktu teleponan kita manja, pasti kan ada reaksinya. Pasti ada reaksinya. Sinyal kuat Indosat. Lah, pokoknya setelah langsung tegangan tinggi, biasanya seperti itu. Nih, apalagi itu kalau ngasih tekan ke orang lain, nih. Seperti itu. Karena itu kita harus sebagai perempuan harus menjaga suara kita, alhamdulillah kita suara yang bagus, yang halus, ya kita bisa menempatkan posisi kita apa ya. Enggak Bu, aku nyapu ini bisa ceplok Bu ya. Bacaan rondo. Oke, bacaan rondo itu ya. Kurang lumpur Bu Indra, Bu niku wau Bu Indra. Kurang ya. Bu Indra itu soalnya wis merdu dari sononya Bu itu. Lagi ya. Saya jawab bisa kepindut itu Bu. Itu Bu, kurang nih, telepon kali suaminya kok. Oh, dia mau nunduk menawi. Rahasia PT. Jadi kalau sama suaminya nggak apa-apa, itu malah yang terbaik ya. Penting yang sampai jelas. Jadi yang lawan jenisnya nggak tolong ya. Kemayu digagai itu yang nggak boleh. Yang kemudian disunahkan tidak lagi satu. Disunahkan bagi wanita muslimah yang sedang mengerjakan ihram untuk tidak banyak bicara. Karena hal ini dapat melindungi diri dari omongan yang tidak berguna dan dusta, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Barang siapa yang banyak berbicara, maka ia akan sering terjatuh dalam kesalahan ataupun dosa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Semoga ini benar Allah kapan ini ya hati kita wis Allah ya. Kita semuanya kita baik ada dia. Insyaallah kita sehat semuanya dengan hadis ini. Jadi kita semuanya sudah bisa memilih insyaallah. Penting lawang tinggal penerapannya saja. Memang teori ini gampang kata niku nek niku. Biasanya napa nek di rati sing di sek biasanya buatan nyenggol ngaten ya biasanya semuanya ya karena itu ya kita semuanya lebih baik kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik lebih baik ya. Benar Rasulullah berkata man husni islamal mar'i tarkuhu ma la yu'min. Di antara kebaikan Islam adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau kita berihram, tawaf, syai, kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak sesuatu yang tidak berguna, nantinya. Salah semuanya sudah paham gitu. Jadi kalau kita semuanya, walaupun itu mungkin banyak orang, banyak kan kita semua dari berbagai negara gitu, seluruh dunia, ya apalagi kalau musim haji, subhanallah ya, dari berbagai negara yang mempunyai ciri khas ataupun orang yang berbeda-beda nih dalam hal tekstur tubuh maupun suara niku mboten kami ngoten ya. Oleh karena itu kita semuanya sebagai muslimah ataupun sebagai muslim yang baik ya bisa menerapkan apa yang menjadi anjuran dari Rasulullah ataupun sunnah dari Rasulullah. Jadi mengucapkan yang baik-baik saja, tidak usah mengucapkan ataupun berkata yang banyak ngapain. Jadi kalau kita bertalbiyah seperti disunahkan, tidak usah terlalu keras suara kita, yang penting kita dengarkan, kita khusyuk melaksanakan tawaf maupun syari kita maupun ibadah itu Sekarang kemudian Abu Daud mengatakan banyak ngetik Bun.
Ah, nih banyak ngetik nih, nanti tahu yang baik Bikin diam banyak ngetik. nih, karena memang sudah zamannya seperti ini, nih, zamannya sudah teknologi, nih. Sekarang juga di sini di Taiwan pun sekolah sudah pakai kayak di Indonesia, nih, baru terapkan sekarang ini kalau di Taiwan, nih, lah, baru ini saja. Kalau di Indonesia kan sudah lama, nih, pakai sekolah pakai HP. Kalau di Taiwan kan baru akhir-akhir ini. Ya, di antara kebaikan, alhamdulillah. Ya, Abu Daud mengatakan usul sunnah ada 4 hadis, di mana salah satunya adalah hadis di atas. Dan demikian ini di dalam mengerjakan ihram lebih disunahkan. Karena situasinya adalah situasi ibadah yang membutuhkan rasa ketaatan kepada Allah, sehingga menyerupai i'tikaf. Imam Ahmad berargumentasi atas hal ini mengemukakan bahwa Asy-Syahril rahimahullah jika berihram seakan-akan ia bisu. Di samping itu juga disunahkan bagi wanita muslimah yang berihram untuk senantiasa melafazkan talbiyah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membaca Al-Qur'an, menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, memberitahu kepada orang yang tidak tahu, jika harus berbicara, maka itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan membicarakan sesuatu yang tidak dilarang ataupun melantunkan syair yang tidak mencela. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika ia berada di atas kendaraannya dan sedang berihram, maka ia melantunkan syair. Ini berarti bahwa semuanya itu diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Ya, jamaah Iwamid on rahimahumullah. Insyaallah qadarullah, ya, atas izin Allah kita semuanya nanti seandainya suatu saat dipanggil oleh Allah untuk ke Baitullah, ya, kita semuanya berharap, ya, insyaallah bisa mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, mengerjakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kesana bukan hanya kan nopo niku istilahnya dan ketok wah bisa haji lah, ataupun juga ingin melihat-lihat saja, oh ini toh Mekah, oh lah itu ya, ya seperti itu. Kalau Allah kita menikmati benar-benar bisa kepada Allah seperti itu ya. Jadi secukupnya saja berbicara, secukupnya saja kita berkata-kata yang sekiranya tidak baik, kita tidak usah mengucap seperti itu ya. Insyaallah sama Iwamid on Air, semoga kita semuanya di dalam setiap sujud, di setiap doa kita kan pasti pengen banget nih, pengennya aku banget pakai banget nih, insyaallah pengen sekali kesana nih, walaupun sumber hidup ini satu kali ngaten nih, insyaallah semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah semuanya bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, insyaallah ya. Subhanallah, waktunya ya Bu, ya sudah malam ya. Berbuat enggak nih. Lanjut Bapak. Lanjut doa khatam Al-Qur'an, Bu. Ya, insyaallah ya. Nanti lain waktu saya bisa sambung lagi nih, insyaallah masih banyak depan, insyaallah. Subhanallah ya. Ini kok tapi kayaknya waktunya malah lebih panjang nih. Kenapa nih ya Bu nih? Padahal kayaknya arwah kita sudah diringkas seperti itu kayaknya. Ada penghafalan surah Kahfi, Bu. Oh, nggih, penghafalan surah Kahfi ya, Bu. Alhamdulillah saged sareng-sareng dibaca. Alhamdulillah. Kalau malam kan pangbiyen ngaten membacanya. Nggih, bagus. Ya, alhamdulillah, insyaallah semuanya baik kita. Dari kasih-kasih pelakuran subhanallah, dijatuhkan, kita ditata di otak-atik abri matuk niki nggih. Subhanallah, terima kasih semuanya nggih, semoga lelah kita semuanya digantilillah oleh Allah nanti Allah semuanya nggih. Pasti tangga kita sebagai jamaah Iwamid R ini nggih, insyaallah kita bukan hanya bersilaturahmi, kita bersilaturahmi, kita semuanya subhanallah kita takzim guru, menghormati guru, subhanallah ya. Insyaallah lelah kita semuanya di sela waktu bekerja kita semuanya berkah barokah di dunia dan kita petik hasilnya nanti di akhirat sama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal.
Ya, demikian kayaknya ya, insya Allah nanti coba depan insya Allah dilanjut lagi tentang masih ihram ya, tentang hukum tertentu, memakai wewangian ataupun menutup wajah dan kepala si wanita. Insya Allah dilanjut next time. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan batin. Semuanya ya, wa akhiran wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.